Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, bab momentum dan impuls. Dan setelah saya membahas untuk uji kompetensi 1 dan 2-nya, pada video kali ini yang akan saya bahas itu adalah untuk bagian penilaian hariannya. Dimana soal yang akan saya bahas itu hanya bagian A-nya saja. Sementara untuk bagian B dan C, adik-adik silakan kerjakan sendiri sebagai bahan untuk latihannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Oke, langsung aja kita bahas untuk pembahasan soal yang pertama. Ini adalah soal nomor 7. Jordan melakukan lemparan 3 angka pada permainan bola basket dengan kecepatan sebesar 4 meter per sekon. Nah, di sini ya diketahui bahwasanya V1-nya itu adalah 4 meter per sekon dan sorry ini dia ketimpa. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah bola bersentuhan dengan keranjang selama 0,01 sekon. Berarti ini adalah delta T dan memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berarti ini adalah V2-nya. Jika massa bola basket sebesar 600 gram, gaya rata-rata yang dialami bola adalah, nah untuk massanya ini kan dia masih dalam satuan gram. Berarti kita ubah ke kilogram, caranya adalah dengan dibagi 1000, sehingga diperoleh hasil 0,6 kilogram. Nah, untuk gaya rata-rata itu dia dilambangkan dengan F. Nah, di sini untuk menghitung F-nya, kita menggunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana I atau impuls itu adalah gaya dikali dengan waktu kontak atau selang waktunya, sementara delta P atau perubahan momentum itu adalah massa dikali dengan perubahan kecepatan, di mana perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Nah, selanjutnya kedua persamaan ini ya, tinggal kita substitusi ke sini sehingga diperoleh F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, untuk menghitung F-nya berarti delta T-nya tinggal kita pindahin ke ruas sebelah kanan, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan M dikali V2 dikurang V1 dibagi dengan delta T. Selanjutnya kita tinggal memasukkan untuk nilainya. Yang pertama adalah massa atau M, yakni sebesar 0,6, kemudian V2-nya negatif 2. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa sih V2-nya negatif, sementara V1-nya tetap positif? Di soal disebutkan bahwasanya Jordan itu melempar bola basket dengan kecepatan 4 meter per sekon. Nah, kita anggaplah dia melemparnya ke arah bawah ya. Ini adalah V1-nya. Kemudian di soal disebutkan kembali bahwasanya bola tersebut memantul. Ya, berarti kalau dia memantul arahnya itu berlawanan dengan arah kecepatan awalnya. Sehingga kalau dia awalnya ke bawah berarti pantulannya itu ke atas kan. Dan ini nilai untuk V2-nya. Nah, untuk V1-nya itu adalah 4, sementara V2-nya nilainya adalah 2. Nah, kemudian untuk arahnya kita lihat arah dari panahnya. Apabila dia arahnya ke bawah itu positif, maka untuk arah sebaliknya dia akan bertanda negatif. Oleh sebab itu ya, untuk V2-nya dia bernilai negatif 2. Oke. Nah, kemudian kita tinggal hitung aja 0,6 dikali minus 2 dikurang 4. Berarti 0,6 dikali dengan minus 6, kemudian dibagi dengan 0,01. Hasilnya itu adalah negatif 360 Newton. Tanda negatif ini dia menunjukkan arahnya. Berarti arahnya itu berlawanan dengan arah lemparannya. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya. 360 Newton berlawanan dengan arah lemparannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar ya, atau grafik ya tepatnya, yang menunjukkan hubungan antara gaya dengan waktu.
Nah, di sini disebutkan bahwasanya jika massa benda 2 kg, perubahan kecepatan benda pada selang waktu 2 hingga 5 sekon adalah. Untuk menghitung berapa perubahan kecepatan atau delta V-nya, di sini kita menggunakan persamaan I sama dengan delta P, di mana delta P itu sendiri adalah M dikali dengan delta V. Sehingga delta V itu adalah I dibagi dengan M. Ini harusnya I dibagi M ya. Kemudian karena kita nggak tahu berapa nilai impulsnya, sehingga kita harus hitung dulu impulsnya dari selang waktu 2 hingga 5 sekon. Nah, di sini gunakan luas wilayah yang di bawah kurvanya atau di bawah garis. Nah, di sini untuk impuls yang pertama itu adalah selang waktu dari 2 ke 3. Nah, di sini terlihat bahwasanya bentuk bangunannya atau bidang ya tepatnya itu adalah bidang trapesium. Sehingga persamaan yang kita gunakan pun juga persamaan untuk menghitung luas dari trapesium, yaitu A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Untuk sisi bagian A atau atas itu kan dia harusnya 4 ya. Cuman di sini saya kebalik nulisnya, di sini saya tulisnya 8, sementara bagian bawah itu berarti yang 8. Tapi sebenarnya sama aja sih, tapi kalau adik-adik mau menyesuaikan berarti kan atasnya 4 ya, berarti bawahnya 8. Berarti di sini harusnya 4 ditambah 8. Kemudian dibagi 2 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya itu adalah 3 dikurang 2 berarti 1. Kemudian kita masuk ke impuls untuk bidang yang kedua. Nah, bidang yang kedua ini adalah bidang persegi panjang ya. Berarti kita gunakan persamaan panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya sendiri itu adalah sisi bagian sebelah sini kan. Berarti dia dari 0 ke 4. Sehingga P-nya 4. Sementara lebarnya adalah bagian yang sebelah sini. 5 dikurang 3 berarti 2 kan. Ya enggak? Nah, setelah itu kita tinggal hitung aja. 8 ditambah 4 berarti 12. Dibagi 2, 6. Kemudian dikali 1 berarti hasilnya adalah 6. Kemudian untuk impuls yang kedua berarti 4 dikali 2 ya. Hasilnya adalah 8. Kemudian tinggal kita jumlahin aja, dapatnya adalah 14 Newton sekon. Kemudian impuls yang ini tinggal kita masukin lah ke persamaan yang ini. Sehingga diperoleh 14 dibagi 2 yakni sebesar 7 meter per sekon. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. 3 bola dipantulkan ke tembok dengan data massa, perubahan kelajuan, dan selang waktu sebagai berikut. Nah, ini tabelnya ya. Ini ada tabel untuk bola 1, 2, dan 3. Kemudian ada massanya, perubahan kelajuan, serta selang waktunya. Urutan besar gaya kontak antara tembok dan bola dari nilai yang terbesar adalah. Nah, di sini untuk menghitung gaya kontaknya, kita kembali menggunakan persamaan ini ya. Jadi persamaan persis seperti di soal nomor 7 kalau nggak salah. Yaitu F sama dengan M dikali delta V dibagi dengan delta T. Nah, di sini kita langsung aja masukin nilai untuk bola yang satu. M1-nya berarti 2M. Kemudian delta V-nya atau perubahan kelajuan yakni sebesar 3V. Kemudian selang waktunya atau delta T-nya yakni sebesar T. Kemudian tinggal kita kaliin aja, 2M dikali 3V berarti 6MV. Kemudian dibagi dengan T. Oke, kita lanjut ya dengan cara yang sama untuk menghitung F2-nya. Berarti 3M ya dikali 3V, kemudian dibagi dengan 2T. Sehingga diperoleh 4,5 MV per T. Kita lanjut untuk bola yang ketiga. Berarti dia 2M ya, kemudian dikali dengan 2V, lalu dibagi dengan 0,5 T. Dapatnya adalah 8 MV per T. Kemudian kita tinggal membandingkan gaya kontak pada bola 1, 2, dan 3. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya setiap gaya kontak itu dia punya variabel atau besaran massa, kemudian perubahan kelajuan, dan selang waktu kan. Sehingga kita hanya perlu membandingkan angka yang di depannya saja. Nah, untuk di soal ini dia mintanya dari yang terbesar. Berarti yang paling besar itu adalah yang
gaya ketiga ya, atau bola ketiga. Kemudian yang kedua itu bola pertama, dan yang terakhir adalah bola kedua. Sehingga urutannya adalah 3, 1, dan 2. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. 3 bola dengan massa berbeda dilemparkan pada tembok. Perubahan kecepatan dan selang waktu ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini tabelnya ya. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah di sini terdapat beberapa pernyataan yang membahas mengenai impuls bola dan gaya kontak. Jadi yang perlu kita cari itu adalah impuls dan gaya kontaknya. Nah, di sini kita akan coba bahas dulu ya. Untuk menghitung impuls bolanya, kita mulai dari bola yang pertama. Nah, untuk menghitung impuls bolanya kita gunakan persamaan I sama dengan M dikali dengan delta V. Sehingga I1 adalah M1 dikali dengan delta V1. Nah, M1-nya itu adalah 2M, kemudian delta V1-nya adalah 3V, sehingga diperoleh hasil 6MV. Dengan cara yang sama kita gunakan untuk menghitung impuls bola yang kedua, berarti 4M dikali dengan 2V, dapatnya adalah 8MV. Kemudian kita lanjut ke bola yang ketiga, berarti 3M dikali dengan 4V ya, dapatnya adalah 12MV. Kemudian kita hitung gaya kontaknya. Di sini kita gunain persamaan yang I sama dengan F dikali delta T. Kemudian kita coba hitung dari gaya kontak untuk bola yang pertama ya. Berarti F1 adalah I1 dibagi delta T1. Nah, I1-nya itu adalah 6MV. Kita masukin ke sini. Kemudian delta T1-nya adalah 0,1 T. Kemudian tinggal dihitung, dapatnya adalah 60 MV per T. Kemudian kita hitung untuk bola yang kedua dengan cara yang sama. Masukin I2-nya 8 MV, kemudian delta T2-nya berarti 0,3 T. Dapatnya adalah 80 per 3 dikali MV per T. Kemudian kita gunakan rumus yang sama ya untuk menghitung gaya kontak pada bola yang ketiga. Nah, rumusnya berarti I3 per delta T3. I3-nya adalah 12 MV, kemudian delta T3-nya adalah 0,2 T. Nah, diperolehlah hasilnya 60 MV per T. Setelah kita memperoleh data ini, kita sesuaikan dengan pernyataan yang sudah ada di soal. Pernyataan yang pertama adalah impuls terbesar terdapat pada bola 1. Nah, kita cek ya. Ternyata yang paling besar itu dimiliki oleh bola yang ketiga. Jadi pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian pernyataan yang kedua adalah impuls bola 2 lebih besar dibandingkan bola 3. Udah jelas salah ya, karena tadi kan dia impuls yang paling besar yang bola 3. Berarti yang B salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang C, yaitu gaya kontak bola 1 sama besar dengan bola 3. Coba kita cek ya. F1-nya segini. F3-nya, oh sama, berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Energi kinetik dua benda setelah terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali sebesar 240 Joule. Perlu diketahui bahwasanya lambang untuk energi kinetik itu adalah EK. Karena di soal disebutkan energi kinetiknya ini setelah tumbukan, berarti kita gunakan tanda aksen. Jadi aksen itu dia menunjukkan besaran ya setelah terjadi tumbukan. Dan adik-adik perlu garis bawahi bahwasanya tumbukannya itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, karena nanti akan mempengaruhi terhadap persamaan atau rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut ke soalnya. Massa benda pertama dan kedua adalah 15 dan 25 kg. Berarti M1 dan M2-nya segini ya. Kemudian disebutkan lagi dalam soal bahwasanya jika mula-mula benda kedua diam, berarti V2-nya sama dengan 0. Kecepatan awal benda pertama adalah, di sini untuk menghitung kecepatan pertama pada lenting sama sekali, kita bisa menggunakan persamaan M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Jadi yang membedakan itu dia di sebelah sini. Karena dia
persamaan untuk tumbukan tidak lentik sama sekali, berarti dia kan setelah bertumbukan kedua benda itu kan menyatu, ya enggak? Karena dia menyatu berarti kedua benda itu dia memiliki kecepatan yang sama, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Karena di sini nggak tahu berapa nilai V aksennya, jadi kita harus hitung dulu dengan menggunakan persamaan Eka aksen sama dengan setengah M1 ditambah M2 V aksen. Nah, untuk persamaan Eka-nya itu kan awalnya setengah M V kuadrat kan. Ini adalah persamaan dasarnya. Karena peristiwa tumbukan melibatkan dua buah benda, sehingga M yang digunakan adalah M total atau penjumlahan antara M1 dan M2. Kemudian karena dia Eka aksen berarti V yang digunakan pun juga V aksen dan dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Di sini kita tinggal masukin aja nilai untuk Eka-nya, yaitu 240 Joule, Eka aksen ya maksudnya, kemudian sama dengan setengah dikali M1-nya 15, lalu M2-nya 25, kemudian kita kalikan dengan V aksen. Di sini 240 kita kali silangkan dengan 2, dapatnya berarti 480. Dan sorry ya, ini salah ketik, harusnya 480. Kemudian 15 kita jumlahin dengan 25, dapatnya 40. Kemudian kita kalikan dengan V aksen. Nah, untuk menghitung V aksen berarti 480 ya dibagi dengan 40. Dapatnya adalah 12 meter per sekon. Kemudian V aksennya ini kita masukin ke persamaan yang ini. Jadinya berarti M1-nya 15, V1-nya yang ditanyakan ditambah M2-nya 25 dan V2-nya 0 sama dengan 15 ditambah 25 dikali 12. Di sini tinggal kita kaliin ya, dapatnya 15 V1, kemudian yang ini dapatnya 0, kemudian yang ini dihitung dapatnya adalah 480. Nah, artinya V1-nya adalah 32 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. Dua bola bergerak saling mendekat. Massa bola pertama atau M1 itu adalah 0,8 kg dan massa bola kedua itu adalah 1,2 kg. Kecepatan gerak bola pertama sebesar 10 meter per sekon dan kecepatan gerak bola kedua adalah 20 meter per sekon. Jika kedua bola bertumbukan dan bergabung menjadi satu, energi kinetik yang hilang setelah tumbukan adalah, nah untuk menghitung delta Eka itu kita gunakan persamaan Eka dikurang Eka aksen, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai Eka-nya. Nah, untuk menghitung Eka totalnya, di sini kita gunakan persamaan Eka 1 ditambah dengan Eka 2. Untuk persamaan Eka 1-nya menjadi setengah M1 V1 kuadrat dan Eka 2 menjadi setengah M2 V2 kuadrat ya, bukan V1. Kemudian kita tinggal masukin aja nilainya, yaitu setengah dikali M1-nya 0,8, kemudian V1-nya 10, lalu dikuadratkan, ditambah dengan setengah dikali M2-nya 1,2, dan V2-nya adalah 20. Kemudian ini tinggal kita hitung ya, berarti kan dia 0,8 dibagi 2 itu 0,4, kemudian dikali 100 dapatnya adalah 40. 1,2 dikali dengan setengah berarti 0,6 dikali dengan 400 dapatnya adalah 240. Kemudian tinggal kita jumlahin aja, dapatnya adalah 280 Joule. Kemudian setelah kita menghitung nilai Eka, kita harus menghitung nilai dari Eka aksennya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan setengah M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, kenapa dia M1 ditambah M2? Karena di soal disebutkan bahwasanya setelah bertumbukan, kedua benda itu dia menyatu, sehingga dia memiliki kecepatan yang sama setelah bertumbukan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tinggal hitung V aksennya dulu ya, karena V aksennya nggak ada. Di sini kita gunakan persamaan ini, M1 ditambah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen.
kita tinggal masukin aja nilainya. M1-nya 0,8, V1-nya 10, ditambah M2-nya 1,2 dan V2-nya minus 20. Negatif ini dia berarti menunjukkan bahwasanya arah dari kedua bola itu dia berbeda. Jadi yang satunya ke arah kanan ya, bola satunya ke kanan, dan bola duanya berarti dia arahnya ke kiri, ya enggak? Karena dia ke kanan positif, berarti yang ke kiri arahnya negatif. Gitu ya. Kemudian kita tinggal masukin untuk nilai yang ini ya, 0,8 ditambah 1,2, kemudian dikali dengan V aksen. Lalu kita tinggal hitung aja, yang ini dapatnya 8, kemudian yang ini berarti minus 24, kemudian yang ini berarti 2 V aksen. Nah, kemudian tinggal kita hitung aja, dapatnya berarti 2 V aksen sama dengan minus 16. V aksennya berarti minus 16 dibagi 2, dapatnya adalah minus 8 meter per sekon. V aksen ini kita tinggal masukin ke sini ya. Jadinya setengah dikali M1-nya 0,8 ditambah M2-nya 1,2, V aksennya minus 8 dikuadratin. Dapatnya adalah 64 Joule. Nah, setelah kita memperoleh berapa nilai EK dan EK aksennya, kita tinggal masukin ke sini. Sehingga diperoleh 280 dikurang 64 Joule. Hasilnya adalah 216 Joule. Oke, karena ini sudah soal yang kelima, berarti video untuk part 1-nya cukup sampai di sini. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.